Selanjutnya, budaya memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah sejarah. Peranan sejarah sangat penting dalam mendefinisikan baik identitas individu maupun kelompok, nasional, bahkan peradaban. Sejarah tentang bangsa sangat penting bagi masyarakat karena akan membangun gagasan bersama dan solidaritas bersama tentang kebangsaan. Unsur kedua adalah agama. Semua budaya memiliki agama yang dominan dan terorganisasi, di mana di dalamnya terdapat unsur keyakinan kuat dan sejumlah aktivitas seperti upacara, ritual, tabu atau larangan yang dapat memberi makna dan legitimasi terhadap tindakan manusia penganutnya. Di Indonesia terdapat beragam agama. Tentu ini akan mewarnai budaya para penganutnya. Hal yang tabu atau dilarang bagi suatu agama belum tentu tabu bagi agama lain. Dengan kondisi ini diperlukan sebuah perilaku toleran antar umat beragama seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus pada abad 15 sampai 16 Masehi. Demi menghormati umat Hindu yang masih dominan, beliau meminta umat Islam di daerah Kudus agar mengganti konsumsi daging sapi dengan daging kerbau. Unsur yang ketiga adalah nilai. Nilai secara umum merupakan pandangan bersama mengenai apa yang dianggap baik, benar, penting, dan berfungsi sebagai panduan dan eksistensi manusia. Nilai merupakan aspek dari setiap budaya, dan inilah yang akan memelihara suatu budaya sebagai satu kesatuan. Karena nilai merepresentasikan bagaimana orang memiliki kepercayaan untuk memelihara hidup mereka. Lembaga sosial adalah unsur yang keempat. Lembaga sosial merupakan salah satu agen sosialisasi nilai budaya kepada anggota komunitas budaya, baik secara formal seperti sekolah maupun informal melalui media massa. Diawali dari kanak-kanak, sosialisasi ini terus berlanjut sepanjang hidup dan terjadi pada saat kita belajar di sekolah, bekerja, dan membentuk lingkungan keluarga baru serta pertemanan. Unsur kelima adalah bahasa. Bahasa adalah fitur umum dari budaya. Semua bahasa menggunakan simbol, baik berupa kata-kata atau verbal, maupun yang non-verbal seperti ekspresi wajah, postur, dan intonasi suara. Dalam komunikasi, Profesor Dr. Albert Mehrabian menemukan fakta bahwa hanya 7% perasaan dan sikap manusia dikomunikasikan dengan kata-kata. 38% melalui intonasi suara, dan terbesar 55% dilakukan melalui ekspresi nonverbal. Budaya memiliki beberapa fungsi dasar. Yang pertama, budaya membantu manusia dalam hal proses pemaknaan tentang identitas. Identitas terkait bagaimana kita memahami siapa diri kita dan bagaimana kita mengkomunikasikan identitas kita kepada orang lain. Setiap manusia pasti memiliki identitas budaya, yaitu sebuah proses identifikasi dan penerimaan ke dalam suatu kelompok sosial yang memiliki seperangkat sistem simbol dan makna bersama serta norma yang mengatur tingkah laku. Identitas memainkan peran penting dalam sebuah interaksi komunikasi antar budaya. Yang kedua, budaya membantu fungsi proses penerimaan seorang individu ke dalam suatu kelompok budaya tertentu. Salah satu bentuk afiliasi individu ke dalam kelompok adalah etnisitas. Etnisitas yaitu sekelompok masyarakat yang mendiami tempat tertentu dengan ciri yang melekat di antara setiap anggota sebagai penanda bagian dari kelompok tersebut, yaitu kesamaan ras, suku, agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Sebagai contoh, bagi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan, status sosial terhormat di masyarakat akan didapatkan ketika mampu melaksanakan upacara adat bagi anggota keluarga yang meninggal. Mereka harus menunggu bertahun-tahun sampai keluarga mereka siap secara materi yang menghabiskan biaya miliaran rupiah. Dalam sudut pandang masyarakat di luar Toraja, budaya upacara pesta kematian di Toraja mungkin dianggap di luar batas nalar dan pemborosan uang. Sebaliknya, masyarakat Toraja mungkin akan heran dengan perilaku masyarakat kelas atas yang menghabiskan puluhan miliar untuk membeli tas mewah.
Apa yang dilakukan oleh masyarakat Toraja dan masyarakat kelas atas merupakan bentuk ritual budaya dalam konteks budaya masing-masing. Ritual budaya, baik upacara kematian maupun koleksi tas mewah, memiliki makna sangat penting sebagai proses penerimaan dalam kelompok budaya tertentu, dan timbulnya rasa nyaman bagi anggotanya. Yang ketiga, budaya berfungsi sebagai aturan perilaku dan membentuk sikap in-group dan out-group ketika berhadapan dengan orang yang secara budaya berbeda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah pepatah yang menggambarkan bahwa budaya manusia berkaitan erat di mana tempat tinggal manusia. Sebagai contoh, bagi masyarakat Barat, sentuhan terhadap lawan komunikasi bisa dimaknai sebagai pelanggaran privasi individu. Sebaliknya bagi budaya Asia seperti India, Arab, dan Indonesia, sentuhan terhadap lawan komunikasi justru penting untuk membangun komunikasi.